Ya, kalau kita ngomong-ngomong mengenai target price atau TP ini, kenapa sih sebenarnya seorang trader itu harus punya sebuah target profit, Pak? Bukankah ketika kita tuh selama saham itu sudah naik, sudah hijau, kita close position, yang penting kita cuan, bukankah itu sudah cukup, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya kebanyakan kasus para trader ya belinya mudah gitu ya, tapi kalau menjualnya kayak kok lebih susah menjual daripada membeli saham gitu. Jadi udah untung pun Hmm. kayak masih kurang gitu ya, ada aja salahnya. Kadang kalau mau jual juga bingung, mau jual di harga berapa gitu. Nah, kadang udah naik tinggi pun nggak tahu, bingung. Harapin, wah nanti takutnya bisa naik lebih tinggi lagi nih gitu. Nah, jadi itu dilema sering dihadapi oleh para trader ya. Hmm. Nah, makanya itu kita penting untuk menetapkan target price kita. Ya, jadi dari awal tetapin target price supaya kita tahu acuannya ketika kita nanti udah mencapai target price itu kita tahu apa kita mau take profit atau gimana gitu. Nah, itu nanti bakal ada strategi berikutnya gitu. Nah, tapi langkah awalnya adalah tentukan dulu target price-nya seperti apa. Oke. Nah, tapi tentunya kalau dalam hal kita menentukan sebuah target price, pastinya kan di dalam kondisi market yang berbeda, strategi kita kan pasti berbeda, Pak ya. Maksudnya dalam Oh market iya. yang sedang bullish, sedang bearish, sedang sideways. Nah, gimana cara kita bisa menentukan target price dalam kondisi seperti itu, Pak? Ya, jadi dalam berbagai situasi yang ada, tentu kita harus adjust ya target price kita. Jadi ketika misalnya market lagi bullish, tentu kita mungkin bisa menentukan target price yang agak lebih jauh ya. Nah, kemudian ketika marketnya lagi kurang kurang oke, kayak bearish atau lagi cenderung banyak koreksi, nah tentu kita juga harus lebih realistis gitu. Jadi kalau misalnya kemarin, kalau kita yang di awal-awal bulan atau bulan September kemarin, kita mungkin menentukan target price 5%, 10% itu gampang gitu ya, gampang capai. Tapi kalau sekarang mungkin dilihat kondisi market mungkin 5% mungkin agak agak susah gitu. Atau mungkin Hmm, malah di bawah itu gitu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada gitu. oke, oke. Kalau lihat kondisi itu berarti secara ini Pak, maksudnya secara keseluruhan ya. Kalau misalnya apakah kita lihatnya itu dari IHSG-nya sendiri atau dari saham itu sendiri, Pak? Rata-rata sih dari kita lihat secara global dulu ya. Secara Mhm. global dari ISG-nya. Nah, biasa emang ada beberapa saham yang agak anomali ya. Tapi ya itu tergantung pemilihan saham kita lagi nanti gimana gitu. Jadi kalau emang Hmm. sahamnya itu emang related dengan IISG, nah itu biasanya kita harusnya lebih waspada. Jadi kita bisa menggunakan IISG sebagai korelasinya. Tapi kalau tidak, ya mungkin kita bisa melihat patokan dari statusnya apakah dia udah breakout atau mungkin kita bisa gunakan metode-metode yang lain seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau begitu pendekatannya terhadap trader, setiap trader kan pasti ada ini ya jangka time frame mereka masing-masing. Ada yang scalping, ada yang day trade, ada yang swing dan juga investor sendiri. Nah, perbedaannya bagaimana Pak? Mereka itu bisa pendekatannya seperti apa sih Pak? Setiap trader itu dalam menentukan target price. Ya, kalau biasanya sih kalau kita lihat dari pengalaman ya kalau scalper ya pasti target price-nya lebih pendek ya. Biasanya mungkin gunakan ticks ya. Mungkin 2-3 tick mungkin udah jual gitu. Atau mungkin Hmm. gunakan persen, 2-3%. Nah, sebenarnya kalau investor atau long term itu mungkin pendekatannya mungkin ke fundamental. Mungkin lihat dari fair value-nya berapa, harga wajarnya berapa. Nah, itu mungkin bisa digunakan sebagai target price dia gitu. Sementara kalau swing trader mungkin menggunakan yang namanya momentum ya. Ya kita lihat dia Hmm. trennya masih bagus, dia di hold. Sampai nanti ada tanda-tanda patah tren, nanti baru dia jualan seperti itu. Oke, oke. Terus Hmm. sebaiknya ya, kalau menurut Pak John sendiri, sebaiknya seorang trader itu gimana caranya mereka menentukan sebuah target price? Apakah itu sebaiknya melalui technical analysis, apakah itu support resistance, trend, candle, indikator, Fibonacci, RSI atau dan lain sebagainya, atau melalui fundamental, atau sebaiknya dengan risk reward ratio, Pak? Oke, kalau biasanya seorang trader sih kita gunakan yang paling umum kita akan gunakan support resistance ya. Jadi Mhm. kita bisa gunakan resisten yang keberapa gitu. Jadi resisten itu kan ada resisten satu, R1, R2, dan R3 gitu. Nah, nanti Hmm. kita bisa gunakan
resisten terdekat di berapa, nah itu bisa jadi target pertama. Kemudian setelah dia bisa tembus, nah kita mau adjust lagi ke target TP2, resisten kedua, kita bisa adjust lagi ke resisten kedua. Atau kemudian dia naik lagi, nah kita bisa lanjutkan lagi ke TP3 di R3 gitu. Jadi itu kita bisa menggunakan resisten-resisten yang ada. Hmm. Nah nanti setelah resisten ya, itu juga kita bisa gunakan Fibonacci juga bisa. Misalnya untuk jangka swing ya. Nah kita bisa gunakan Fibonacci, kita bisa tarik garis dari swing low ke swing high. Nanti ada extension dia. Nah itu juga sering digunakan Fibonacci 161,8 gitu. Nah itu bisa jadi target price-nya juga. Nah itu juga lebih untuk ke swing. Dan kalau misalnya sahamnya trennya cukup kuat ya, gitu. Oke. Jadi apakah sebaiknya itu hanya apakah dengan support resisten itu sudah cukup atau sebaiknya kita kombinasikan indikator-indikator dengan support resisten itu juga, Pak? Sebenarnya gunakan satu metode aja. Jadi kalau mau gunakan support resisten ya strict gunakan support resisten gitu. Tapi kalau mau gunakan Fibonacci ya kita strict gunakan Fibonacci. Jadi jangan dicampur-campur gitu. Kalau dicampur nanti bakal bingung sendiri gitu. Jadi gunakan metode Hmm. yang sesuai dengan kita, yang kita kuasai, yang nyaman dengan kita gitu. Oke, oke, baik. Nah, kalau dari Pak John sendiri biasanya bagaimana, Pak? Kalau Cara dari, menentukan target price itu sendiri? kalau dari saya sih biasanya gunakan support resisten ya. Gunakan support resisten. Nah ketika dia nyampe target satu, nah kan kita bisa atur posisi kita, apa kita mau TP, nanti kita bakal lihat lagi, gitu. Kalau dia masih kuat, nah kita bakal lanjut lagi ke TP2 dan seterusnya gitu. Oke. Kalau misalnya Pak John sendiri ketika melihat sebuah emiten, ketika mau masuk ke dalam emiten itu sendiri, apakah yang pertama-tama tuh dilihat dari target price-nya dulu atau batas CL atau apanya dulu, Pak? Oh iya, jadi ketika kita mau masuk nih ada sebuah saham yang menarik, nah ya, tentu kita bakal lihat nih, ini kira-kira saham ini bisa ke berapa ya? Nah kita Hmm. bakal ukur eh, dari harga kita beli sekarang ke target terdekat kita gitu. Nah, kalau kita lihat masih menarik, ya, nah oke nih masih masuk dalam range kita gitu. Mungkin range kita mungkin 5% atau 3%. Nanti kita pikir, oke lah. Nah, kita baru masuk gitu. Tapi kalau mungkin targetnya udah dekat-dekat cuma 1-2%, ya kalau saya nggak ambil gitu. Hmm. Oke, oke. Baik. Oh iya, bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai tema pada hari ini, Your Profit Starts with the Right Target Price, bisa langsung dituliskan di kolom komentar juga. Mohon maaf untuk Jusiop, kita tidak membahas mengenai emiten secara spesifik, kecuali kalau ada bisa dijadikan sebagai contoh ya. Kalau untuk membahas mengenai emiten, kita biasanya langsung ke Morning Juice setiap paginya, 8.15 sampai dengan pukul 8.45 pagi. Oke, nah kita lanjut Pak. Kalau misalnya, apakah cara menentukan TP ini berlaku untuk semua saham, Pak? Atau apakah ada saham-saham tertentu itu yang punya karakteristik tertentu? Misalnya satu saham itu lebih cocoknya pakai support resistance, yang satu lagi cocoknya pakai indikator Fibonacci atau apa gitu, Pak? Rata-rata sih sama ya, semua sama. Yang bedakannya itu tren dia. Jadi kalau misalnya sahamnya itu lagi sideways gitu, nah tentu kita gunakan resisten terdekat gitu. Tapi kalau dia lagi uptrend, nah itu kita nggak bisa gunakan support resisten. Karena cenderung dia bakal break resisten, kita harus menggunakan Fibonacci, di mana dia ketika dia break itu bakal menuju ke Fibonacci berikutnya, ya di mana di 161,8 atau 123 gitu. Jadi harus lebih dari satu dia punya persentasenya gitu. Karena ketika Oke. dia strong uptrend dia akan cenderung untuk nembus resisten dia gitu. Hmm. Oke, oke, baik, baik. Baik, selamat malam bagi teman-teman semua yang barusan bergabung dari Notes Sientoya. Selamat malam juga, selamat bergabung. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang mengenai target price. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung dituliskan ya di kolom komentar di bawah. Oke, nah kalau misalnya, jadi tadi Pak John sudah mention ya, kalau momentum itu kalau misalnya lagi uptrend, berarti kemungkinan besar resisten itu akan di break ya Pak ya. Nah, Ya betul. sekarang kalau misalnya eh, dari target price itu sendiri, harga itu sebenarnya sudah mendekati target price kita. Jadi kalau momentum itu terlihat masih kuat, jadi apakah sebaiknya kita apa yang kita lakukan? Apakah kita
hold, kita mundurkan target price kita take profit dulu, apakah semua atau sebagian, atau bagaimana, Pak? Oke. Kalau kita lihat trennya masih kuat, ketika harga udah mencapai target price kita, nah biasanya kita bisa mulai cicil jual, biasa gitu. Jadi jangan diubah-ubah target price kita itu. Jadi jangan kita naik nggak jadi jual lah gitu. Terus kita naikin lagi, nah sebaiknya jangan gitu. Tapi kita jual dulu sebagian, sambil nanti kita pasang lagi di resisten berikutnya, sambil kita lihat berapa sih dia punya jarak berikutnya ke harga yang sekarang gitu. Oke. Pak Johan pernah nggak kejadian sudah mau dekat-dekat terus target price itu dimundurin, pada akhirnya harusnya profit tapi akhirnya jadi loss gitu? Dulu awal-awal pernah, tapi sekarang udah belajar dari pengalaman ya nggak lakuin itu lagi gitu. Oke. Biasanya kalau Pak John setelah menentukan itu, biasanya eksekusinya itu manual atau melalui kayak pending order gitu? Manual sih biasa siapa. Jadi ketika udah mendekati misalnya target kita 1.200, nah ini kan harga bergerak nih 1.100. Nah ketika udah mendekati 11.50, 11.60, nah itu bisa pasang order di 1.200 gitu. Jadi target price ini apakah itu benar-benar sebuah harga mati atau sebuah harga yang dinamis? Maksudnya dalam arti range harga seperti itu, Pak? Target price ini kita harus fleksibel sebenarnya. Jadi ketika kita melihat target kita 1.200, tetapi market ternyata hanya sampai 11.90. Nah, maka kita mau nggak mau kita harus adjust. Kita harus turunin TP kita di bawah itu gitu. Jadi kita harus mengubah gitu. Jadi kita juga harus nggak boleh fix kekeh terhadap kita punya TP kita gitu. Karena kadang-kadang market nggak nyampe situ, karena kadang-kadang mata resisten itu semua orang udah tahu gitu. Orang semua udah tahu, semua orang pengen jualan di sana gitu. Jadi otomatis biasanya kita akan jual sedikit di bawah dari harga yang kita tentukan gitu. Tapi apa tanda-tandanya, Pak? Sebelum Pak Johan sendiri memutuskan, oh ini ternyata nggak kuat, saya harus jual dulu. Nah, biasanya tanda-tanda pertama itu harga nggak nyampe. Jadi misalnya udah nyampe target kita 1.200, mungkin 1.200 cuma kena dikit gitu. Sementara kita antriannya kan masih jauh gitu ya. Nah kita tahu si bottom kan dia turun 11.95, 11.90, 11.85. Nah itu nggak ada, jadi nggak ada perbalikan arah lagi naik ke atas. Maka kita harus turunin kita punya target price kita, jualan kita, order kita harus turunin seperti itu. Oke. Tapi kadang-kadang kan gini Pak ya, misalnya kita ternyata nggak sampai, kita turunin dulu sedikit. Nah tapi ternyata setelah kita turunin, kena target price kita, harga langsung tembus Pak. Saya tahu. Gimana kita menyikapinya itu Pak? Nah, kalau saya sih lebih milih, nggak apa-apa sih rugi sedikit, maksudnya rugi sedikit itu ya, untungnya berkurang sedikit daripada saya nunggu terus atau harga turun lagi, malah sampai BEP atau malah rugi gitu. Jadi mendingan cuannya sedikit berkurang daripada tahu-tahu nanti malah turun, malah BEP atau malah loss gitu. Lagian kan kita bisa ngatur porsi kita jualan, jadi kita nggak langsung jual semua gitu ya. Jadi kalau saya jualan juga selalu bertahap gitu. Oke, bertahap ya. Oke. Baik. Ini ada yang bertanya dari Abidin, untuk stop loss sebaiknya berapa persen Pak? Stop loss itu masing-masing orang beda-beda sebenarnya. Jadi level resiko tiap orang itu toleransinya beda-beda. Nah, mungkin kalau secara aturan mungkin bisa 2%, 5% gitu ya, itu yang ideal. Tapi ya kita harus lihat dulu seberapa sih volatilitas harga itu. Jadi kalau harganya cukup volatile, range cukup lebar, nah itu mungkin kadang-kadang 5% nggak cukup gitu. Jadi yang perlu diperhatikan bukan cuma sekedar berapa persen stop loss-nya, tapi berapa rupiahnya kita siap kehilangan gitu. Nah nanti dari situ baru kita ukur stop loss-nya di berapa, ini berapa persen nih levelnya ini. Nah itu baru kita hitung ulang berapa lot yang mesti kita beli gitu. Oke, ya. Jadi kalau kita siap rugi antara 500.000 atau 1 juta, tergantung ya jumlah lot kita dan berapa yang kita bisa toleransi ya. Iya, Oke, betul. baik. Ini ada yang bertanya juga nih, kalau di market volatile, apakah masih bisa diterapkan Pak? Bisa. Bisa justru sangat berguna sekali di saat market volatile. Jadi tadi kita menggunakan target price itu jangan
jangan fix, jangan keke gitu, jangan ngotot dengan target price kita itu. Jadi ketika market udah berbalik arah misalnya, dan target price kita nggak kena, ya kita harus adjust gitu. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi market yang ada gitu. Jadi jangan ketika kita lihat harga udah mulai pada turun-turun, terus kita pengen jualan di harga yang di atas ya, nggak bakal Hmm. kena-kena gitu. Jika contoh WiFi kemarin ya, WiFi itu kan naik ya dari 38 sampai 4.200 ya. Nah itu 4.200 itu cuma sebentar, bisa dia turun-turun lagi gitu. Nah kalau kita ke Hmm. jualan di 4.200 juga nggak kena-kena ya, tapi turun ke 2.700-an kita nggak bakal kejual gitu. Hmm. Oke, oke. Heeh. Soalnya kita kan lebih cenderung lebih kuat untuk nahan loss daripada nahan profit sih, Pak ya. Iya. Nah, itu salah satu psikologi investor ya, di mana ya kuat nanggung derita lama-lama, loss lama-lama, dibandingin untuk cuan itu nggak tahan lama, karena ya itu tadi, karena dia pengen cepat merealisasikan profit dia gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya kalau stylenya dia sebagai scalper ya nggak salah juga kan untuk berapa 1-2% mungkin atau 2-3% langsung di TP nggak masalah juga Ya, tergantung stylenya seperti apa ya. betul. Iya, oke. Dari Emily Pras, pas ini tadi yang saya mau tanyakan, siap tos juga. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari tadi soal stop loss, ada soal target price, tapi seringkali kita lupa soal money management, Pak. Seberapa penting kita menyeimbangkan antara target price kita dan juga memiliki money management yang tepat? Mm-mm. Jadi kalau kita bicara manajemen ya tadi balik ke kayak stop loss tadi ya. Nah kita tentukan dulu nih kita bisa nerima loss kita berapa berapa besar, berapa rupiah gitu. Apa 500.000 kah, apa 200.000, karena tiap orang kan beda-beda. Nah nanti di Hmm. situ baru kita bisa tentukan size kita mau beli berapa banyak gitu. Nah kemudian ketika kita jualan juga mungkin biar hasilnya lebih maksimal ya kita mungkin jualan juga bisa bertahap ya, kalau kita lihat trennya masih kuat, masih ada potensi buat naik lagi, ya mungkin kita bisa cicil jual gitu. Jadi Hmm. nggak langsung jual 100% semua. Mungkin bisa bertahap 30% dulu, 30%, dan sisa baru terakhir di harga berapa gitu. Nah, oke, baik-baik. Ini dari Laura juga bilang, berat kadang kalau mau cut loss. Bener, bener, berat. Tapi itu harus ya. Harus. Iya, harus. Kalau nggak trader nanti kita bisa jadi investor sejati. Atau Hmm. sayang sekali ketika market tiba-tiba bangkit, kita nggak ada cukup peluru ya untuk bisa ngambil dari bawah juga. Nah, terus bertanya juga, risk reward bagusnya di berapa? Di berapa banding berapa, Pak? Risk reward itu, nah itu tadi. Eh, Kalau kita gunakan risk reward, itu berarti kan kita bakal berpatokan dengan angka tertentu ya. Jadi kita bakal tentukan, wah, eh, resiko saya misalnya 10 rupiah, kalau kita guna 1/3, berarti saya mesti jualan di 30 rupiah profitnya gitu. Nah kadang-kadang kan market nggak bisa mencapai harga seperti itu gitu. Mungkin resisten dia atau batasan harga cuma di 20 atau 25 rupiah gitu. Nah maka kita ideal, kita nggak gunakan risk reward seperti itu. Tapi risk reward yang ideal adalah reward kita tuh harus lebih besar dari risk kita gitu. Itu minimal 1, sekian kali dari risk kita, jangan 1/1 gitu. Apalagi kalau 2/1, nah itu kan lebih jelek ya. Nah jadi maka kita sebelum kita input itu, sebelum kita entry, ya kita bakal lihat dulu ini take profitnya di berapa gitu. Kemudian resikonya di berapa kalau saya mau CL gitu. Hmm, oke, Kalau oke. udah sesuai, udah oke nih, kita hitung, oh ternyata risknya 1/3 gitu, atau 1/2, ya berarti itu masih layak buat kita ambil gitu. Tapi kalau Oke, misalnya 1/1, satu. nah itu masih 50-50 ya, gitu. Kalau Pak John sendiri biasanya seperti apa risk reward-nya, Pak? Risk reward saya nggak terlalu saya hitung sih sebenarnya, karena Oh, saya lihat ya karena take profit saya tuh lumayan jauh gitu, jadi saya pikir ya eh, mungkin dia punya potensinya, mungkin bisa gainnya 2 kali lipat lah ya, 1/2 sih. Rata-rata sih satu oke. banding dua. Hmm. Tapi itu kan juga berarti termasuk
mesti lihat, termasuk mesti lihat terlebih dahulu kondisi dari market itu sendiri ya. Kita Iya betul. nggak bisa bilang 1 banding 2, tapi ternyata marketnya lagi kurang enak seperti itu. Iya betul. Bahkan kadang ya kalau misalnya market kurang bagus ya langsung dijual gitu dalam keadaan BEP gitu atau rugi-rugi dikit belum mencapai area SL pun kita bisa jualan gitu. Jadi nggak Hmm. mesti patokan di angka itu. Itu kalau SL tuh patokan kalau bisa kita ke apa masih ragu-ragu atau masih apa masih apa namanya belum belum yakin ya kita lihat market mungkin kayak masih bisa gitu tapi kalau kita benar-benar udah yakin ini market udah jelek udah bakal balik arah ya kita langsung nggak boleh ragu-ragu langsung jual gitu nggak mesti nunggu sampai di harga SL gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, Pak John, ini kan sering kali ya, kadang sering kita dapat laporan dari analis dari sekuritas mana, dari bank mana, semua Ya. tentang sebuah target price dari sebuah emiten seperti itu. Menurut Pak John sendiri, sejauh mana trader retail itu perlu menjadikan TP atau target price yang diberikan dari seorang analis sebagai acuan nyata dalam keputusan trading, Pak? Nah ya jadi sebenarnya kunci dari apa justru kita malam ini emang membicarakan emang target price yang sering kita baca-baca di laporan-laporan gitu, entah itu Hmm. di laporan analis atau rekomendasi gitu ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya analis bikin laporan itu memiliki target price yang berbeda time frame dengan time frame kita gitu. Jadi Hmm. kita pun harus tahu kita nih targetnya seperti apa, kita tipe seperti apa. Apakah kita trader, scalper, atau swing itu. Nah itu udah pasti beda dengan targetnya para analis gitu. Karena para analis itu bikin proyeksi report untuk 1 tahun ke depan misalnya. Bahkan walaupun misalnya kita lihat rekomendasi yang harian yang dibikin oleh sekuritas gitu ya, baik Hmm. itu sekuritas manapun, itu juga tiap analis pasti beda-beda targetnya gitu. Karena Hmm. tiap analis punya preferensi berbeda, punya metodologi yang berbeda gitu dalam menentukan target price dia gitu. Sehingga kita melihat target price itu adalah sebagai sebuah acuan. Oh, ini potensi harganya ke arah segini. Tapi ketika harga nggak mencapai itu, ya kita harus tahu apa harus kita lakukan. Apakah kita harus realisasikan profit atau gimana gitu. Nah, Hmm. kebanyakan kan kalau trader pemula kan dia menelan mentah-mentah rekomendasi Betul. ya. Ya. Ya, ketika ditulis 1.200 ya dia patokannya di 1.200 TP nggak bakal mau berubah-ubah gitu. Jadi sehingga ketika harga udah market balik arah hanya menyentuh 1190 kemudian harga turun lagi bisa ke 1.100 lah. Kalau kalau para analis yang bikin rekomendasi dia lihat ini udah kena target maksudnya walaupun ada apa ya room of error berapa persen itu udah dianggap udah kena target gitu karena ada beberapa apa ya miss yang beberapa tricks itu yang nggak dihitung seperti itu gitu. Hmm. Nah sehingga para trader seringnya khususnya pemula sering nyangkut di seperti itu karena dia pada eh, apa masih kekeh menunggu harga yang ditetapkan gitu karena kan katanya rekomendasinya di harga sekian gitu padahal kan market tuh dinamis ya. Nah sementara para analis baik yang maupun yang bikin rekomendasi kan nggak bisa mengatur harga mestinya di harga sekian gitu bahkan ya kadang-kadang harga nggak nyampe atau malah kadang-kadang bisa lebih gitu bisa malah pada lebih dari target yang diberikan gitu. Jadi market itu harus dinamis. Jadi kita sebagai trader, sebagai yang membaca laporan itu kita harus fleksibel, kita harus adjust dengan kondisi dan situasi yang ada gitu. Oke, oke, baik. Jadi sebenarnya, kalau Pak John sendiri pernah nggak pakai acuan dari analis itu sebagai target price? Hanya untuk itu ya, hanya untuk acuan aja sih. Oh kira-kira bisa segini gitu. Kayak baca, oh ternyata misalnya oh BCA bisa 15.000 ya. Walaupun Hmm. kalau kita trading pasti nggak bakal nunggu sampai 15.000, nunggu sampai kapan Iya. gitu kan. Tapi kan kalau analis kan bisa bikin, wah BCA sekian bisa 12.500 atau 15.000 gitu. Tapi kalau kita ke seperti itu ya mungkin investor mungkin beda ya time frame-nya gitu. Tapi kalau seorang trader ya kalau nunggu sampai 15.000 atau 12.000 misalnya biasanya udah bolak-balik dari kemarin di harga 7.000 8.000 sampai 9.000 udah beberapa Hmm. kali bolak-balik gitu. Dan Betul, udah betul. berapa banyak kita kehilangan chance buat take profit gitu.
Oke, oke, baik, baik. Nah, ini ada yang bertanya nih, Pak, boleh diterapkan sedikit tentang konsep bandarmologi tahap akumulasi? Maksudnya bagaimana ini ya? Kalau misalnya dalam tahap akumulasi gitu, gimana Pak cara kita menentukan target price itu, Pak? Kalau akumulasi itu biasanya range-nya sempit ya. Biasanya pasti eh, harga saham itu cenderung ke sideways, nggak kemana-mana. Jadi dia bakal dikumpulin dari anggaplah misal dari dikumpulin dari harga 800 ke 1000 misalnya. Jadi para maker akan ngumpulin saham ini dari harga 800 ke angka 1000 dan itu mungkin dalam waktu misalnya 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan, kalau kita bisa trading ya, teto-teto ya palingnya kita beli di 800 atau 820, nanti jualnya mungkin sekitar 900-an, 9,5, atau mendekati 1000 gitu. Jadi bolak-balik seperti itu. Nah itu pada masa akumulasi gitu. Tapi begitu dia selesai akumulasi, saham itu akan langsung terbang gitu. Sehingga kalau kita terbiasa tetok-tetokin, tetok terbang gitu sahamnya. Hmm, hmm, Nah, hmm. nah tahu kita, aduh sayang ya. Nah kadang-kadang pikir, aduh tahu gitu nggak usah lah di TP kemarin gitu. Kalau Betul. nggak tahu besoknya diulangi lagi gitu, mungkin di saham yang lain gitu ya. Padahal ini mungkin fasenya udah beda atau seperti apa. Nah kalau dia tetap lagi nggak mau TP, misalnya udah kena targetnya nggak mau TP, atau turun lagi. Akhirnya jadi kehilangan beberapa peluang gitu. Hmm, ya, Seperti ya. itu. Berarti memang banyak berbicara mengenai mindset juga ya, Pak ya. Kalau Betul. misalnya harusnya sudah kita TP ketika mungkin dalam tahap fase sideways atau kumulasi, kita berpikirannya, aduh, nanti kalau terbang bagaimana? Saya hilang barang dong. Tapi ternyata Ah, turun lagi. Terus kalau naik lagi, kita mikir seperti itu lagi ya. iya. Jadi kalau seperti itu, apakah sebaiknya punya dua akun gitu, Pak? Yang satu untuk trading, untuk di TikTok, yang satu lagi untuk jaga-jaga kalau misalnya dia bakalan terbang nantinya. Bisa, itu juga salah satu cara bisa. Kalau mau, misalnya ini saham bagus, kita pikir ini saham bagus emang bisa di hold buat jangka panjang, ya mungkin ada satu akun yang khusus buat trading gitu. Satu lagi akun buat swing atau investing gitu ya. Itu bisa. Oke, oke. Nah, kalau gitu Pak, sebenarnya ya, kalau kita lebih baik itu mana ya? Kita punya sebuah target price yang jelas, ada sebuah patokan acuan bagi kita, atau kita bisa menetapkan strategi let the profit run gitu, untuk memberikan ruang potensi keuntungan yang lebih besar, Pak. Oke, kalau kita bicara seperti itu, langkah awal pertama tetap harus tentukan target price gitu. Oke. Jadi kita tentukan dulu target price kita berapa. Maksimalnya di berapa kita bisa eh, mau ngambil take profit gitu. Nah, setelah udah mencapai target di situ, ketika kita lihat ini tembus, mesti bisa lanjut, nah barulah kita jaga gunakan nama trading stop atau jual sebagian. Nah, sisa ini baru kita gunakan let profit run gitu. Nanti dia mau naik sampai berapa ya udah biarin aja gitu. Kayak misalnya saham apa gitu kan, naik sampai berapa kali lipat gitu. Nah, udah biarin aja. Tapi yang untuk titik awal target price pertama itu pasti ada, kita mesti realisasikan supaya kita punya titik aman gitu. Minimal kita Hmm, ngamankan modal kita gitu. oke, oke, baik, baik. Nah, kira-kira dari Pak John sendiri ada nasihat atau saran bagi teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini, Pak? Ya, kalau saran saya ya emang yang pertama sih harus punya target price ya. Hmm. Tentukan dulu dari awal mau target price-nya di mana. Tapi jangan terlalu kekeh dengan target price yang kita tentukan gitu. Kita juga harus fleksibel. Kita lihat kondisi market seperti apa. Nah, baru kemudian kita adjust gitu. Dan ketika kita mau merealisasikan profit kita, ya jangan langsung semua dijual gitu. Apalagi ketika marketnya lagi bagus ya, ketika market lagi tren, lagi kuat. Nah, kalau kita jual semua, ya kita kemungkinan besar akan kehilangan barang. Tapi kita minimal kita jual dulu sebagian 30% kah atau 20% untuk melihat sebagai batas testing area kita gitu. Ketika dia tembus, nanti dia akan naik sampai ke berapa lagi gitu. Nah, Oke, ketika kita masih kuat, baru kita biarkan let profit run seperti itu. oke, baik, baik. Kalau biasanya Pak John sendiri kalau misalnya sudah tentu target price, terus harganya tiba-tiba terbang, biasanya dari Pak John sendiri nanti akan menunggu momen-momen untuk bisa buyback atau cari saham lain, Pak.
Eh, Cari saham lain sih, kebanyakan cari saham. Karena kalau sahamnya udah terbang terus, mau nunggu buat buyback tuh agak agak susah, agak Oh, oke. lama. Gitu. Lebih baik kita mencari saham lain yang peluangnya masih ada, atau yang baru mulai jalan, atau baru mulai gimana gitu. Hmm, oke, oke, baik. Ini dari Afidin bertanya, Pak, boleh kasih saran untuk saham yang lagi turun, boleh di average down nggak, Pak? Nggak boleh. Tergantung dulu trennya seperti apa. Kalau sahamnya lagi downtrend, jangan di average down. Kecuali dia lagi turun dalam kondisi uptrend. Jadi, bedakan dulu ya. Turunnya dalam kondisi apa? Kalau turunnya hanya koreksi sehat, dalam Hmm, kondisi uptrend, dia turun itu namanya koreksi wajar. Tapi kalau lagi downtrend, dia turun terus. Nah, itu dihindari. Jangan kita average down gitu. hmm, oke, oke. Kalau average up, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Cuma jangan porsi jangan lebih gede dari porsi awal ya. Oke, kalau nggak average-nya jadi rusak nanti ya. Iya, dia tambah gede dia punya itu ya, dan risiko lebih jadi besar. Hmm, Hmm. oke, baik. Dari teman-teman, apakah ada yang masih mau bertanya mengenai topik target price? Baik, saya coba cari dulu. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Ya, kalau sekarang Pak, oh, turun dalam kondisi akumulasi, Pak. Maksudnya bagaimana? Biasanya sih jarang ya turun dalam posisi akumulasi. Kalau turun dalam itu pasti orang pada biasa distribusi gitu. Jarang sih saham yang turun dalam tapi kondisinya akumulasi gitu. Cuma kalau boleh Bapak sebutin contohnya mungkin kita bisa cek sama-sama gitu. Tapi Hmm, setahu saya sih nggak ada kalau saham turun dalam kondisi akumulasi sih nggak ada sih. Karena kalau turun dalam pasti orang pada jualan gitu. Nah oke, kalau dalam akumulasi itu pasti biasanya sahamnya sideways gitu. oke. Apa mungkin maksudnya itu sudah ke fase yang baru lagi setelah distribusi, turun, habis itu masuk ke fase berikut, fase yang awal lagi, Pak, itu fase akumulasi lagi seperti itu. Oh, kalau gitu sih masih memungkinkan. Nah itu berarti kan kondisinya lagi sideways. Setelah turun dalam dia sideways ya kak. Contoh kayak misalnya Unilever kan udah turun dalam kemarin, kemudian dia sempat sideways berapa lama ya, baru Hmm, kemudian dia naik lagi. Nah itu seperti itu bisa. Tapi kalau dia masih turun terus, nah itu nggak bisa. oke. Ada yang bertanya, Pak, kalau November gimana, Pak, waktunya jual atau serok, Pak? November sih pastinya sih awal-awal nih masih bagus sih kalau kita lihat. Tidak kita nunggu MSCI ya, pengumuman MSCI. Itu juga banyak ada aksi koperasi ya. Ada Bufara isu, ada Inen, ada Panin Ya. juga November. Masih banyak sih saham-saham yang menarik yang kayak bisa anomali dengan market gitu. Hmm, oke. Ini ada yang bertanya juga, Pak, ini berarti banking sudah mulai uptrend ya, Pak, ya? Tadi katanya kalau lagi downtrend jangan serok katanya, tapi berarti sekarang sudah boleh average down. Ya kalau sekarang sih udah boleh karena udah lewat fase downtrendnya udah lewat dan dia juga udah mulai memasuki fase uptrend. Walaupun kita belum confirm uptrend, tapi setidaknya dia udah mulai konsolidasi, udah mulai mau kembali uptrend gitu. Oke. Banking masih oke nggak ya sampai akhir tahun? Masih oke, masih bagus. Oke, berarti masih ada eh, kesempatan, apa masih ada kemungkinan ya, Pak, ya, banking untuk ikutan apa namanya itu window dressing ya, Pak? Ya, kalau kita lihat kan BCA udah duluan nih. Mungkin beberapa saham lain masih belum ya. Tapi BCA sih udah duluan. Ini udah 8.600. Mungkin akhir tahun bisa di atas 9 ribuan sih. Bukan nggak mungkin ya. Hmm, oke. Tapi tentunya dalam perjalanan pasti ada banyak ini juga ya. Ya, upside down-nya pasti ada. Nggak mulus ya. Hmm, Nggak satu garis lurus ke atas ya. oke. Dan habis banking biasanya properti, Pak, ya? Betul. Banking, properti, biasa seperti itu. Dan teman-temannya. Habis itu konstruksi. Konstruksi, oke. Oke, oke. Oke, baik kalau gitu bagi teman-teman semuanya, thank you sudah bergabung di dalam acara Juicy Up pada malam hari ini. Thank you juga ke Pak Johan yang sudah mengisi waktunya untuk berbincang-bincang mengenai target price. Semoga teman-teman juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan pada malam hari ini dan kita sama-sama bisa cuan bersama-sama ya. Oke,
Terima kasih sekali lagi bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Johan pada malam hari ini kita mohon pamitan terlebih dahulu. Oke, sampai Oke, jumpa, selamat bye. malam dan sampai jumpa kepada teman-teman semuanya ya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan pernah menyerah. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye.